Ini ada 3 reaksi, ya, masing-masing ada delta H-nya. Calculate delta H formation untuk 1 mol di nitrogen pentoxide, N2O5 from each element in their stable. Nah, gini, ini yang ditanyakan request-nya. Request-nya adalah N2O5 itu harus berada di sebelah kanan, tanda panah. Request-nya gitu. Bapak kok tahu? Ya, ini loh kata-katanya. Delta H formation of 1 mol di nitrogen pentoxide. Ya, berarti kan pembentukan, ya. Pembentukan berarti dia kan harus dirubah ke produk. Ya, langsung saja ya, saya tulis jawabannya, nggak saya tulis lagi soalnya. Nah, nomor 36. Ya, nomor 36, 1 mol ya. 1 mol berarti koefisiennya harus 1. N2O5 gas. Reaksinya dibalik. H2O liquid. Ini ya. 2HNO3 liquid. Delta H-nya tadi kan negatif ya. Karena dia dirubah tempat ya. Reaksinya dibalik. Yang negatif jadi positif. Plus 73,7 kilojoule. Nah, ini. Nah, terus reaksi yang lain bagaimana? Reaksi yang lain ya menyesuaikan. Cuma kalau saran saya ya, reaksi yang diminta itu tulis paling awal ya, biar nggak lupa. Itu karena kuncinya di situ. Reaksi yang lain, nah ini misalkan ada 3 reaksi, ya disesuaikan saja. Yang penting nanti pas dicoret, habis. Misalkan ini sebelah kanan ada H2O, berarti yang ada H2O-nya ini mana? Yang atas. Yang atas, berarti atas ini kan ada 2 H2O, berarti ya. Ini ada 2 H2O. Nah, sedangkan di sini H2O-nya cuma 1, berarti kan harus dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, berarti bagi 2 semua ya. H2 gas plus setengah O2 gas menjadi waduh, keliru, ini kan wis tak tukar tempat ya. Dibalik ya. Dibalik dibagi 2. H2O liquid jadi H2 gas plus setengah O2 gas. Nah, ini kan nanti bisa saya coret. Habis kan ya. Terus apa lagi? Yang bisa dicoret adalah HNO3 ya, berarti reaksi yang ketiga dikalikan 2. Oh, ini dulu ya, ini delta H-nya belum saya selesaikan. Gini, berarti dibalik dan dibagi 2. Dibalik berarti jadi plus ya, plus bagi 2, 571 mana bagi 2, 571,6 bagi 2. Nah,
285,8 Joule. Tulisannya welek, apa lah. Yang bawah sendiri berarti kali 2 ya. N2 gas plus 3O2 gas plus H2 gas jadi 2HNO3 liquid. Ya. Ini sama ini yang bisa coret. Apa lagi yang bisa coret? Coret. Mana lagi? O2-nya hilang, coret, tinggal 2,5. Hanya nggak usah. Nah ini delta H-nya tadi tak bagi 2. Ya, berarti 174,1 ada minusnya 2. Min 87,05 kilojoule. Satuannya nyepit di bawah. Total aja ini. Nah. Reaksi total ya ini dan aduh cek bentar lewat lagi macet lagi. Saya macet enggak macet 3 kali. N2 gas plus 2,5 O2 gas ya ini menjadi N2O5 ya. Tuh, yang kanan habis semua, tinggal N2O5 semua. Nah, ini syaratnya harus dalam 1 mol. Harus dalam 1 mol. Ya. Request soal. Requestnya di soal. Delta HF untuk N2O5 ya. Delta HF atasnya ada standarnya. Berarti ini menunjukkan dia kondisinya 1 mol. Ya. Ini otomatis ya, kalau ada standarnya dia 1 mol. Ini jumlah aja ya. 737, kok 737 73,7 plus 285,8 dikurangi 87,05 272,45 kilojoule. Ya. Ada yang tanya? Ini ada yang tanya? Ada yang bingung? Tidak, Pak. Ada ya? Oke, lanjut ya. Kita lanjut
Ya, biar banyak sekalian ya. Hari ini kita jackpot ya, lebih banyak dari kelas kemarin. Ini selanjutnya ini tentang delta H standar dan pembentukan. Delta H standar pembentukan. Nah, ini waktunya kurang 27 menit ya. Ini saya cari satu saja yang mewakili. Ya, saya cari dulu. Tiga 39 sama 40 ini sama. Ya. Ya, saya ambil yang ada kunci jawabannya aja ya. Kalau salah biar tahu salahnya di mana. Ya. Baik, 40. 40 ya. Ini diberikan reaksi 2CuO menjadi 2Cu plus O2. Delta H standar sama dengan 314,6 kJ. Tentukan delta HF dari CuO. Ya. Saya tulis saja. Saya tulis lagi reaksinya 2CuO solid ya. Jadi 2Cu solid plus O2 gas. Delta H sama dengan 314,6 Joule. Kilojoule, sorry, kilojoule. Yang A, tentukan delta HF CuO. Ya, ini mengacu ke definisi ya, delta HF itu adalah entalpi pembentukan per 1 mol. Ya. 1 mol. Nah, ini. Sedangkan di soal itu kan ya. Nah, di soal itu kan CuO-nya ada 2. Ya. Berarti delta HF-nya dibagi 2. Ya. Delta HF. Atau gini ya, ini langsungan ini ya. Kalau saya tulis lagi reaksinya, ya. Delta HF CuO sama dengan, ya berarti reaksinya O2 gas, pembentukan kan ya, ditambah Cu gas, jadi CuO. Setengah. Nah, ini harus dalam 1 mol. Nah, ini maka delta HF ya sama dengan berapa? Ya, delta HF-nya. Nah, ini reaksinya dibalik. Ini kan reaksinya dibalik. Kita lihat atasnya. Nah, CuO-nya sebelah kiri. Kalau ini CuO-nya sebelah kanan, reaksinya dibalik. Berarti dia jadi minus. Ya. Min 314,6 dibagi 2. Mengapa? Ya, karena ini awalnya ada 2, kemudian di sini kan
duanya tinggal 1. Nah, gini aja. Kira ini, yes, hitungan rek. 14,6 bagi 2. Nah, 157,3. Satuan ini enak minusnya ya, ada minusnya kilojoule. Nah, dapat ini ya yang A. Bingung enggak? Kalau bingung langsung aja ya tanya. Yang B, calculate delta standar for formation 13,58 gram of CuO. Ini caranya sama ya. Jadi cari dulu mol ya. Mol CuO sama dengan massa CuO bagi mR CuO. Ya. Masanya di soal 13,58, Cu itu 63,5. Nah, 13,58 dibagi 63,5 ditambah 16, 79,5. 13,58 dibagi 79,5. Nah, dapat 0,1708 2 mol. Ya. Delta H ya, sama dengan mol kalikan delta HF. Wah, berarti 0,17082 kalikan delta HF. Oh, yang A tadi ya, jawaban yang A. Min 157,3. Min 157, 157 kok 153. Walik. 0,17082 kalikan min keliru metak ya. Min 26,87. Satuannya apa ini? Kilojoule. Kilojoule ya? Oh ya benar, kilojoule. Nah. 40, ada yang ditanyakan? Oh ya, dicocokkan ya. Min 26,87. Cocok apa enggak ya? Nah, cocok berarti ya, nah, cocok ya berarti bener ya. Chapter 8 ini atasnya nomor 40 min 26,85 kilo ya. Yo deloken ya. Min 26,85 ya. Min 26,87 ya, pembulatan saja ya. Bener kan ya jawabannya? Yes. Ya. Ya, langsung lanjut ya. First law thermodynamics.
Ini rumusnya cukup sederhana ya. Kalau first law itu rumusnya nggak aneh-aneh. Yang rumusnya aneh-aneh itu second law. Ya. Nanti di termo 1 nanti ketemu second law thermodynamics. Rumusnya ada integralnya. Ya. Nomor 56. Nomor 56. Ya. Hitung Q. Nah, ini permainan bahasa ini. Hati-hati ini rumusnya gampang tapi menjebak ini. Ya. Terutama yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, hati-hati ya. Ya ini 56. Key when a system does 54 joule of work and its energy decrease by 72 joule. Ya. 54 joule of work berarti W. Ya, oke. 56 ya. Yang A W sama dengan okay. When a system does, ya, sistem melakukan kerja, does itu positif, ya, dasnya di depan bukan di belakang, berarti positif, plus 54 joule, ya, hati-hati, ya. Bentar. Sistem melakukan kerja, berarti W, oh negatif, ya, gini. Ini sistem, ya, sistem menghasilkan kerja, ya, melakukan kerja, berarti kan W, ya. Dia nilainya negatif, karena apa? Karena dia keluar dari sistem. Nah, ini. And its energy decrease, ya. Energi, ya, berarti E, ya, delta E, ya. Decrease berarti min 72 joule. Yang ditanyakan Q, delta E sama dengan Q plus W, ya, min 72 Q, ya. Min 72 Q, ya, min 54, ya. Ini maksudnya gini, ya, plus, ya, min 54 ini, ya. Maka Q sama dengan, ya, min pindah sini plus 72 kurang 54, berapa? 18, ya, 18 joule, ya, yes, 18 joule minus, ya, dapat yang A. Kemudian yang B, oke. Delta E for gas that release. Nah, hati-hati, release itu melepaskan, berarti sistemnya itu kehilangan energi. Release of heat. Oh sorry ya, bukan. Ditanyakan delta E, release of heat, melepas Ki, ya, melepas Ki berarti minus, Ki sama dengan minus 38 joule. And has 102 joule of work, ya. Done on it. Nah ini
Ya ini perhatikan ini kata-kata menjebak ya. Jadi N has 102 joule of work done on it. Done-nya di belakang ya, berarti apa? Dia dikenai kerja. Kalimat pasif ya. Kelihatannya kan positif ya, tapi done-nya di belakang ya, berarti dia dikenai kerja. Kalau dia dikenai kerja berarti ini ya. Sistem ya W ya, kan kalimatnya work done on it. Nah ini kelihatannya kalimat positif tapi sebenarnya negatif ya. Sistem dikenai kerja. Berarti W sama dengan 102 joule plus ya, karena masuk sistem. Berarti delta E sama dengan Q plus W. Ya, ini sama dengan min 38 plus 102. Kira-kira 62 tambah 2, 64. Beneran? Ya. Joule. Nah, plus. Nah, kita cocokkan dengan kunci jawaban. Ya. A minus 18, B plus 64. Ya. 18 plus 64. Ya. Ini, nah aku salah, aku tak gawe no pembahasan soal kas. Tapi ini aku bener. Iya, nah aku bener piye. Sama tak kayak tugas ngono ta. Leo. Tak totoan nih. Ya, gak apa-apa, hiburan wis sore kok. Ya, bener. Nomor 56A min 18 ya, min 18, yang B plus 64. Jawabanku bener apa ora? Ya, yang A min 18, yang B plus 64 ya, bener ya, wis. Nah, berarti aku gak sido gawe soal. Oke. Ya, 9 menit lagi ya. Baik. Satu soal. The last one, tak golekno ya. Iki unclassified ya. Yang ada hitungannya aja. Tujuh satu ini kayaknya agak sulit ya. Tambah nyari penyakit ya, nyari soal kok nyari yang sulit ya. Gak apa-apa lah. Ya nanti kan kalau saya ngasih soal kan gak semuanya mudah, pasti ada yang sulit. Ya. Sore-sore golek penyakit. Ya. Ayo wis 71 kita bahas brace. Brace itu ini loh, yang biasanya digunakan material untuk membuat gamelan ya. Apa ini? Kuningan ya. Brace itu kuningan ya. A brace has a density of 825 ya. Jadi dia memiliki densitas 8,25 gram per centimeter kubik and a specific heat. Nah, berarti kan CP. Tapi C-nya C besar. Oh, bukan C besar sih. C kecil ya, ada gramnya kok ya. A cube ya. Berarti brace-nya bentuknya kubus
panjang sisinya 22 mm. Dipanaskan di dalam bunsen, suhunya 95 derajat Celcius. It is then immersed, ya. It-nya itu brass, ya. Kemudian brassnya itu dicelupkan ke dalam 20 mili air, ya. Densitasnya 1, ya. C-nya 4,18. Suhu mula-mula awal air itu 22. Asumsikan tidak ada panas yang lepas. Berapa suhu akhir dari air? Oh, ini ya kerjaan nih. Ya. Berarti gini, ya. Ini saya gambar dulu, ya, 71. Ya. Nah, ini misalkan ada air, ya. Ini ada air. Kemudian dia dimasukkan brass tadi bentuknya kubus, ya. Ya, brass tadi bentuknya kubus. Ya, gini kan ya. Saya tak buka soal di laptop ya, enggak. Buka tutup aja. Ya. Nah, ini kan ya gambarnya. Berarti yang brassnya ini panas, ya. Yang airnya ini dingin. Ya. Raw brass, ya. Raw brass ini sebesar 8,25 gram per sentimeter kubik. Ya. Raw-nya diketahui apa? CP brass. CP-nya brass, ya, ini kuningan brass itu 0,362 joule per gram derajat Celcius. Brass berbentuk kubus, ya, dengan diameter, ya, dengan R sama dengan 22 mm. Terus satuannya nggak sama ini. Ya, nggak apa-apa. Kemudian suhu. Dipanaskan sampai suhu, berarti kan T2, 95 derajat Celcius. T1-nya berapa? T1 asumsi suhu ruang. Ya. Maksudnya brassnya tadi itu berada pada ruangan, pada lab diambil gitu kan ya. Diambil kemudian dipanaskan. Ya, berarti kan dia pada suhu ruang. Ya, sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, oke. Ini selesaikan dulu. Ya, sini. Dilanjutkan dulu aja ya. Dicelupkan ke dalam air, volumenya 20 mili. Ya, kemudian rho air, ya, sama dengan 1 gram per mili. Ya. CP air, ya, sama dengan 4,18 joule per gram. Ini joule ini. Derajat Celcius. Ya. Awal air, ya, sama dengan 22 derajat Celcius. Nah, ditanya T akhir. T
Ya, akhirnya kan pasti sama karena dia pasti mencapai kesetimbangan. Nah, ini berarti yang bisa dihitung ya. Ya, yang bisa dihitung ini adalah volume dari brush ya. Volume brush berarti kubus kan ya, berarti R pangkat 3 22 pangkat 3. Satuannya milimeter. Atau jadikan diubah dari awal aja ya. Ini tadi R-nya. Ya, ini diubah ke sentimeter. Sorry, 2,2 sentimeter. Mengapa saya rubah ke sentimeter? Menyesuaikan dengan row-nya. Ya. Row-nya kan dalam sentimeter per sentimeter kubik. 2,2 2,2 pangkat 3 2,2 pangkat 2,2 pangkat 3 10,648 cm kubik. Nah, rho sama dengan M per V ya, maka M sama dengan rho kalikan V ya. Ini masing-masing punyanya untuk brush ya. Untuk brush rho-nya 8,25, volumenya tadi 10,648 kalikan 8,25 ya, ini jadi 87,846 apa ini gram ya. Satuannya kan sudah saya samakan. Ki ya, Ki sama dengan M kalikan CP kalikan T2 min T1 ya. M-nya 87,846 kalikan CP-nya brush berapa? 0,362. T2-nya 95, T1-nya kan suhu ruangan 25. 87,846 kalikan 0,362 kalikan 95 kurangi 25 70 2226,61764 Joule. Nah ini Q sebesar ini ya, ini adalah kibras ya, kibras ya. Ini nanti yang akan ya ini dicelupkan ke dalam air ya, dicelupkan ke dalam air. Nah, berarti kalau dicelupkan ke dalam air gimana? Ya, berarti Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas berarti kan Q-nya brush ya. Q terima berarti Q-nya H2O. Nah, maka Q H2O sebesar berapa ini? 2226,01764 ya, Joule. Nah, ini. Ini diketahui massa H2O-nya ya.
Rho sama dengan M per V. M sama dengan Rho kalikan V. Ya, ini untuk H2O. Ya, untuk H2O. Maka M H2O sama dengan Rho-nya air itu kan 1. Ya. P-nya 20 mili. Ya. 1 ini dalam gram per mili, ya. 20 ini dalam mili. Cocok ya, berarti satuannya MH2O sama dengan 20 gram. Nah, QH2O sama dengan MH2O kalikan CpH2O kalikan T akhir T2 ini yang ditanyakan, ya. Kurangi T1. Ayo, yes. 2226, 01764. 01764. Waduh, macet. Bentar. Macet lagi. Ya. Ya, ini the last one. Wah, bisa. Macet mana? 764. Sama dengan MH2O 20, CP-nya 4,18, T2 min T1 ini soal kira 22. T1-nya 22. Yes. Hitung. Bagi 20 bagi 4,18. 26,627. T2 min 22. Maka T2 sama dengan 48,627 derajat Celcius. Sip. Ya. Angkanya apakah masuk akal? Ya, masuk akal. Ya. Suhu akhirnya 22. Suhu awal gini. Kan kubus itu suhunya 95. Ya, kubus itu suhunya 95 dicelupkan ke dalam air yang suhunya 22. Suhu campurannya, T akhirnya itu adalah 48. 48 itu kan di antara 22 dan 95. Masuk akal kan ya? Berarti ini betul. Ini jawabnya. Ya, wis. Ini last one. Tak biji dewe, bijine 100. Bener kabeh. Ya, ada yang ditanyakan? Ini 71. Ya, kalau nggak ada, ya sekian dari saya. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Jangan lupa nanti, kalau nggak nanti malam ya besok ya. Ini YouTube-nya saya upload. Ya, tapi kalau upload materinya, ya YouTube materinya itu nunggu kelas yang besok pagi. Ya. Nanti kalau saya upload semuanya nggak asik lah ya. Sudah nonton kok ya, ngapain ikut lagi? Ya. Tapi kan soalnya beda. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,